Kali ini saya ingin menjelaskan cara mudah untuk memulai mining bagi pemula. Caranya kita bisa pakai platform dari NiceHash. Silahkan buka alamat ini, kita buka NiceHash. Nah, ini adalah tampilan awal NiceHash. Alasan saya menggunakan NiceHash Miner karena memang mudah, cocok bagi pemula yang baru mau mulai untuk mining. Nah, pertama-tama kita membuat akun NiceHash dahulu. Kita pencet get started. Kita daftar dulu, masukkan email. Password. Pilih negara, karena kita di Indonesia ya, milih Indonesia. I confirm. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Kemudian klik create account. Nah, setelah ini kita akan dapat kode verifikasi di email, jadi buka. Nah, ini adalah kode verifikasi dari NiceHash. Kita masukkan kode verify, kemudian kita bisa login. Kemudian kita select service, kita pilih ini aja, cryptocurrency mining dan cryptocurrency exchange, kemudian start using NiceHash. Nah, ini adalah tampilan dashboard NiceHash. Kemudian kita pilih mining. Ini adalah dashboard mining. Kemudian kita ke bagian download center. Untuk bisa mining di NiceHash, kita bisa menggunakan CPU maupun GPU, laptop maupun PC juga bisa. Nah, pertama kita download NiceHash Miner. Nah, kita pilih yang zip package. Sebelum kita mengekstrak file zipnya, kita buat dulu folder baru. Misalnya di sini saya buat folder NiceHash. Lokasinya terserah, bisa di desktop atau di folder mana saja. Kemudian kita setting antivirus dahulu. Kita tambahkan folder yang baru ini, NiceHash, ke dalam exception antivirus. Karena sebagian besar software miner biasanya terdeteksi sebagai virus. Kita buka antivirusnya. Biasanya kalau Windows 10 menggunakan Windows Defender, bisa disetting di Windows Defender bagian exception, tapi karena ini saya menggunakan Avira, saya akan menambahkan exception pada Avira. Protection option, real time protection, bagian setting kita klik. Kemudian pada bagian PC protection
kita pilih exception, kemudian pada bagian file and folders klik tanda segitiga ini, tanda titik 3, kemudian tambahkan folder baru yang kita sudah buat tadi. Oke, kemudian tambahkan add. Dengan menambahkan folder NiceHash di exception antivirus, maka folder ini tidak akan di-scan oleh antivirus. Klik apply. Oke, kita buka folder NiceHash tadi, kemudian kita buka file zip yang telah kita download tadi. Nah, kemudian ekstrak file yang telah kita download tadi ke folder NiceHash. Oke. Nah, sebelum kita memulai mining, kita buka dulu dashboard NiceHash. Pada bagian mining kita klik, kemudian klik mining address. Nah, ini adalah mining address kita copy, kemudian kita buka aplikasi NiceHash Miner, run, I accept, pilih bahasa, oke. Kemudian pilih enter Bitcoin address manually, kemudian isikan wallet address yang kita copy tadi, klik save. Nah, ini adalah dashboard dari aplikasi NiceHash. Pada tab device kita klik. Nah, ini terdapat dua hardware yang terdeteksi. Pertama CPU AMD Ryzen, yang kedua adalah kartu grafis Radeon RX 570 4GB. Bagi Anda yang punya laptop atau PC pas-pasan, Anda juga bisa mining di NiceHash menggunakan CPU saja. Kita klik ini, maka statusnya akan benchmarking. Di sini ada beberapa miner dan algoritma. Beberapa sudah terinstall. Anda juga bisa menginstal yang lainnya. Biasanya sebelum memulai mining akan dilakukan benchmarking, artinya akan dinilai algoritma mana yang cocok dan profitable sesuai dengan hardware yang digunakan. Misalnya untuk CPU ini, algoritma yang paling menguntungkan adalah RandomX, karena untuk mining Monero memang dikhususkan untuk di mining menggunakan hardware CPU. Nah, ini kira-kira jika kita mining menggunakan satu CPU saja, keuntungannya sekitar segini, 0,04 US dollar. Kalau menurut saya kurang menguntungkan. Jika Anda punya kartu grafis seperti misalnya punya saya RX 570, bisa juga diaktifkan. Ketika diaktifkan langsung muncul status benchmarking, karena akan melakukan benchmark pada plugin.
melakukan benchmark pada plugin untuk dinilai kira-kira algoritma mana yang menguntungkan sesuai hardware yang digunakan. Kita tunggu saja benchmarknya. Jika muncul seperti ini, klik saja allow access. Untuk yang CPU sudah mulai mining ya dari tadi, menggunakan algoritma X random X Monero, minernya XMRig. Ini hash rate nya yang kita dapat 498 hash rate per second, untungnya sekitar 0,04 USD jika dengan CPU saja. Kita lihat bagaimana kalau kita juga menggunakan kartu grafis. Jika ada benchmark yang statusnya error, biasanya menurut penilaian NiceHash berarti mungkin kurang menguntungkan jika digunakan untuk mining pada kartu grafis ini, Radeon RX 570 4GB. Kita nunggu yang Phoenix dulu sama, oh ini error. Biasanya kalau algoritma Phoenix dan miner Phoenix dan algoritma Dagger Hashimoto ini membutuhkan memori VRAM sekitar 8GB. Jadi jika kalian punya kartu grafis yang memorinya cuma 4GB seperti saya, sepertinya nggak bisa pakai Phoenix ya. Oke, kita sudah mulai mining, sepertinya pakai LOL miner dengan algoritma Dagger Hashimoto. Ini yang milih berdasarkan benchmarking dari NiceHash. Jadi NiceHash secara otomatis memilihkan miner dan algoritma mana yang cocok dengan hardware kita. Kita lihat, kita ini mining Ethereum kalau pakai kartu grafis yang memorinya 4GB, dia masuknya zombie mode ya, karena Ethereum sekarang minimal harusnya kartu grafisnya 8GB kayaknya. Kita lihat. Oke teman-teman, karena tadi sewaktu pakai miner dari LOL miner, hash rate nya lama naiknya, ini saya ganti minernya dengan Teamred miner dan dengan algoritma Kawpau. Di sini bisa kita lihat jika menggunakan RX 570 4GB kita mendapatkan hash rate sekitar 11 MHz per second. Nah ini mengapa kok kecil, karena mungkin karena memorinya VRAM-nya cuman 4GB saja. Kalau RX 570 8GB mungkin hash rate yang didapat bisa lebih dari ini 11. Kemudian bisa kita lihat pada current profitability, ini adalah taksiran keuntungan jika kita mining selama sehari atau 24 jam. Jika kita menggunakan RX 570 4GB, kira-kira taksirannya kita bisa mendapatkan 0,02539 micro Bitcoin per hari, atau setara dengan 1,54 US dollar. Nah ini tidak pakem ya teman-teman, ini bisa naik dan bisa turun tergantung nilai tukar Bitcoinnya. Nah selama kita menambang, hasil miningnya akan tersimpan dulu di sini sampai terkumpul 1000 satoshi. Nah kalau 37 micro Bitcoin ini sama kayaknya ini sama dengan 37 satoshi. Nah kalau sudah sampai ini 1000 satoshi, kemudian akan masuk ke wallet kita. Nah akan masuk ke wallet sini. Ini saya setting di dark theme, soalnya saya suka dark mode. Nah ini kita bisa setting dulu.
account setting. Pada account setting kita bisa mengganti bahasa atau satuan mata uang. Kita coba ganti ke rupiah. Nah, save change. Kemudian kita kembali ke mining. Nah, pada bagian rig manager kita bisa lihat saat ini rate exchange 1 Bitcoin sama dengan 868 juta 1 Bitcoinnya. Dengan nilai tukar Bitcoin seperti ini, kita diperkirakan kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 24.900 jika kita mining menggunakan RX 570 4GB tadi. Nah ini, nah kembali ke ini, jika ini sudah mencapai 1000 satoshi maka akan masuk ke wallet. Nah, masuknya wallet ke sini sesuai dengan tenggat waktu payout. Biasanya setiap payout itu dinasih sekitar 4 jam ya. Kalau sudah mencapai 1000 satoshi kemudian ini sudah 4 jam, maka akan ditransfer ke wallet balance. Ya, pada tab mining ini kita bisa melihat ini adalah worker atau rig kita. Yang aktif adalah CPU, kemudian kartu grafis bisa kita lihat, pantau semua. Ini setelah saya mining beberapa menit tadi sudah mendapatkan 400 rupiah. Nah, untuk ini setting mata uangnya juga bisa diganti. Kita pergi ke bagian setting. Service location juga bisa kita ganti. Biasanya kalau mau orang-orang biasanya milih lokasi terdekat ya. Misalnya kita di Indonesia berarti bisa milih mining di server China atau Jepang, tapi saya milih ini aja. Kemudian localization kita bisa pilih bahasa, kemudian ini untuk mengganti mata uang. Nah, langsung ganti menjadi rupiah. Ini kira-kira keuntungan kita per hari. Ini hasil menambang kita, kira-kira keuntungan sehari 22.000. Ini belum dipotong biaya listrik. Kalau kita nambang cuman pakai satu kartu grafis RX 570 yang 4GB kayaknya juga kurang menguntungkan. Mungkin ditambah lagi 2 kartu grafis yang RAM-nya 8GB masing-masing, mungkin baru bisa cuan. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil mining selama kurang lebih hampir 2 minggu. Ini jadi saya pakai akun saya yang satu lagi. Hasil mining selama lebih dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 14 Maret 2021, dapatnya segini, 125.000 rupiah. Kenapa kok hasilnya sedikit? Karena memang saya miningnya tidak 24 jam nonstop. Kadang saya cuma mining sehari 8 jam, sehari 12 jam, tidak bisa full 24 jam karena memang ini bukan komputer PC saya, memang bukan rig untuk mining, tapi memang PC utama yang saya buat untuk browsing atau ngegame. Jadi ini bukan PC untuk mining, jadi saya tidak bisa mining selama 24 jam nonstop. Paling sehari cuma 8 jam atau 12 jam. Ini sejak tanggal 4 Maret sampai ini tanggal 13, dan ini waktu video dibuat tanggal 14 Maret.
Oke teman-teman, saat ini kita mencoba untuk menghitung keuntungan jika ini misal saja jika kita mining menggunakan kartu grafis RX 570 4GB. Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa tarif listrik per kilowatt hour. Bisa kita googling. Nah, ini kita sudah dapat angka, misalnya kita di daya 1300 volt ampere sampai 5500 volt ampere. Kita ambil contoh yang non subsidi, kita copy saja tarif per kilowatt hour. Kemudian di sini NiceHash menyediakan halaman profitability calculator. Nah, ini bisa digunakan walaupun tidak akurat tentunya untuk menghitung berapa keuntungan jika kita mining menggunakan hardware yang saat ini kita gunakan. Kita coba enter hardware manually, kita setting currency ke rupiah. Nah, ini kemudian electric cost kita masukkan saja angka yang tadi 1467 per kilowatt hour. Kemudian device misalnya RX 510 yang 4GB. Kemudian kita klik calculate. Nah, ini kita dapat angka jika dengan nilai tukar Bitcoin saat ini yang mencapai berapa tadi, 868 juta per satu Bitcoin. Jika kita mining menggunakan AMD RX 570 4GB, kita mendapat keuntungan 16.600 rupiah per hari. Kalau ini titiknya dihilangin jadi berubah guys, jadi keuntungannya 12.128 rupiah per hari. Gimana guys? Nah, ini saya mencoba mengingatkan kembali karena saya menggunakan Radeon RX 570 dari AMD, maka algoritma yang pas saat ini pakai Kaupau, kemudian minernya tim Red Miner, dan ini algoritma dan minernya bisa berubah-ubah sesuai benchmark, tergantung menguntungkan yang mana dan sesuai kartu grafis yang digunakan. Misalnya Nvidia mungkin nggak pakai tim Red Miner ya, karena tim Red Miner khusus AMD. Kalau Anda pakai kartu grafis RX kartu grafis dari Nvidia, mungkin pakainya miner dari T-Rex atau miner yang support kartu grafis Nvidia. Tapi karena kita pakainya Radeon, maka pakainya tim Red Miner atau yang tadi Phoenix dari yang pakai algoritma Dagger Hashimoto. Oke, segitu dulu teman-teman. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya buat tutorial untuk bagaimana cara withdraw atau mencairkan wallet balance yang ada di NiceHash ke rekening bank kita. Oke, sekian dulu ya.